Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang teks anekdot. Pernahkah sebelumnya kalian mendengar kata anekdot? Pernahkah kalian membaca cerita lucu atau humor? Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita pernah mendengar atau membaca cerita lucu atau humor. Cerita lucu itu sering kalian temukan dalam media sosial maupun media elektronik. Pernah membaca atau mendengar cerita lucu atau humor? Apa yang kalian rasakan? Tertawa bukan? Atau senyum? Ya. Nah, teks anekdot berkaitan dengan cerita lucu atau humor. Cerita humor apakah sama dengan anekdot? Jadi persamaannya, keduanya sama-sama mengandung unsur kelucuan. Perbedaan: cerita humor adalah cerita lucu yang bertujuan untuk menghibur tanpa ada kritikan atau pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan teks anekdot adalah cerita lucu yang dilengkapi dengan sebuah kritikan atau sindiran terhadap suatu hal. Jadi pengertian teks anekdot itu adalah cerita singkat dan lucu yang dilengkapi dengan sebuah kritikan atau sindiran terhadap sesuatu. Cerita dalam anekdot dapat berupa kajian yang sebenarnya ataupun cerita rekaan. Kritikan atau sindiran dalam anekdot biasanya mengarah pada pesan atau tujuan tertentu yang hendak disampaikan. Digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Kritik dalam anekdot disampaikan dalam bentuk sindiran atau tidak disampaikan secara langsung serta dilengkapi dengan humor. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima tanpa membuat tersinggung pihak yang dikritisi. Dari anekdot adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat atau kritikan secara tersirat terhadap sesuatu melalui sebuah cerita. Anekdot bervariasi seperti pendidikan, sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Anekdot biasanya mengangkat cerita tentang orang penting seperti pejabat, tokoh masyarakat, ataupun orang terkenal. Ciri teks anekdot adalah yang pertama, mengandung unsur humor atau kelucuan. Yang kedua, adanya sebuah kritik atau sindiran. Yang ketiga, menceritakan tokoh atau orang penting. Yang keempat, bercerita masa lampau atau cerita yang sudah terjadi sebelumnya. Dan yang kelima, memiliki tujuan atau pesan yang akan disampaikan. Struktur teks anekdot. Yang pertama, abstrak atau abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Dan yang terakhir adalah koda. Abstraksi itu merupakan bagian yang menjelaskan gambaran umum tentang kejadian dalam cerita, biasanya ditandai pengguna keterangan waktu lampau seperti pada suatu hari, pada waktu itu, siang hari itu. Kemudian orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita. Krisis
itu diartikan merupakan bagian inti dari anekdot. Pada bagian ini terdapat hal yang menggelitik atau mengundang galak tawa. Selanjutnya, reaksi. Reaksi itu merupakan tanggapan terhadap krisis yang dinyatakan sebelumnya. Nah, pada bagian ini berupa sikap seperti terkejut, terdiam, tertawa, atau bahkan mencela setelah mendengar suatu yang lucu. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah coda, merupakan bagian penutup cerita. Bagian ini berupa penyelesaian yang menjadi pertanda berakhir cerita. Biasanya ditandai oleh kata-kata mendengar hal itu, akhirnya, demikianlah, dan lain-lain. Pola penyajiannya teks anekdot, yang pertama dialog dan yang kedua narasi. Salah satu ciri dialog adalah adanya percakapan dua orang atau lebih dan menggunakan kalimat langsung, sedangkan teks anekdot berupa narasi, yaitu berupa cerita pendek. Kaidah bahasa teks anekdot menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau seperti pada suatu hari, pada waktu itu, kemarin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kalimat retoris. Kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban karena jawabannya sudah ada dalam kalimat itu sendiri. Misalnya, siapa yang akan melestarikan budaya bangsa kalau bukan kita. Tiga, menggunakan konjungsi kata penghubung yang menyatakan penunjuk hubungan waktu seperti kemudian, selanjutnya, sesudah itu, lalu, dan lain-lain. 4. Menggunakan kata kerja tindakan seperti melukis, membaca, berlari, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk mengekspresikan diri seseorang, misalnya seperti kagum, marah, melarang, atau merintah, dan lain-lain. Anekdot. Nah, perhatikan di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus menentukan tema. Ya, temanya itu apa? Mengkritik apa? Ya, itu temanya. Kemudian setelah itu yang kedua ada yang dimaksud dengan kritik. Ya, kritik itu kritiknya kritik tentang apa? Sosial, pendidikan. Yang ketiga, unsur kelucuan. Di mana unsur kelucuannya? Kita harus siapkan unsur kelucuannya apa? Tentunya bersangkutan dengan tema dan kritik tadi. Yang keempat, tokoh. Siapa ya, yang akan dikritiknya? Pejabat atau siapa? Yang kelima ada struktur. Harus diperhatikan strukturnya seperti apa ya. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan yang keenam ada yang disebut dengan pola penyajian. Di sini pola penyajiannya itu mau berupa dialog atau mau berupa narasi. Untuk mengetahui contoh teks anekdot atau sebagai gambarannya, silakan perhatikan contoh berikut ini. Kesimpulannya, teks anekdot adalah cerita humor yang dilengkapi dengan adanya kritikan terhadap sesuatu. Anekdot memasukkan kritik atau sindiran secara tersirat, artinya tidak langsung mengatakan maksud tertentu, akan tetapi disajikan dengan unsur humor hingga pada akhir cerita pembaca akan memahami kritikan atau sindiran tersebut. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di masa pandemi ini kita selalu menjaga kesehatan.
Assalamualaikum